Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidifa Fadilah, NIM 23002125 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan mendengarkan. Ketidakmampuan seseorang untuk berkomunikasi adalah akibat kegagalan mendengarkan orang lain secara efektif, terampil, dan penuh pengertian. Allah telah menciptakan dua telinga untuk manusia supaya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Tapi pada zaman sekarang, orang lebih cenderung tidak menghargai atau tidak mendengarkan orang lain berbicara dan sering memotong pembicaraan orang lain. Sedangkan kunci komunikasi yang efektif adalah kemampuan mendengarkan. Ciri-ciri pendengar yang tidak baik yang pertama itu adalah selalu menyela dalam setiap komunikasi yang terjadi dengan orang lain. Yang kedua, sering mengambil kesimpulan dengan cepat dan tergesa-gesa, tidak memikirkan dan mengulang pendapat orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan kalimat-kalimat sendiri, artinya selalu ingin menguasai komunikasi dan selalu menuntut untuk dihargai dan tidak mendengarkan orang lain. Yang keempat, merubah pokok pembicaraan. Ketika lawan berbicara permasalahan sesuatu, si pendengar malah membahas topik yang lain. Selanjutnya, ciri pendengar yang baik. Yang pertama, memandang kepada lawan bicara. Mata ketika kita berkomunikasi dengan orang lain mata ketika kita mendengarkan orang lain adalah menatap orang itu. Yang kedua, bertanya kepada lawan bicara untuk mengarahkan apa yang dikatakan. Jadi, apabila ada respon positif, berarti dia mendengarkan apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, menunjukkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan apapun terkait dengan proses pesan yang dikomunikasikan. Yang keempat, tidak mendorong-dorong atau berusaha membuat lawan bicara berbicara atau lebih cepat, sehingga membuat pembicara itu tidak nyaman, tergesa-gesa, dan bersikap tenang dan emosinya terkendali ketika mendengarkan. Tidak tergesa-gesa merubah topik pembicaraan dan menyelesaikan suatu argumen pemikiran. Keterampilan komunikasi sangat ditentukan oleh keterampilan mendengarkan. Keterampilan itu yaitu yang pertama, keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan dalam bertingkah laku asertif. Yang ketiga, keterampilan komunikasi yang disebut dengan keterampilan menyelesaikan konflik, keterampilan membaca situasi, dan keterampilan melakukan persuasi, dan banyak keterampilan lain dalam komunikasi. Tapi yang paling sulit adalah keterampilan mendengarkan. Mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting dalam penentuan efektivitas komunikasi. Banyak hambatan dari keterampilan mendengarkan yaitu: yang pertama, sibuk sendiri. Sibuk sendiri membuat pikiran kemana-mana sehingga lupa atau tidak peduli kepada lawan bicara. Yang kedua, sibuk dengan masalah eksternal sehingga membuat tidak fokus untuk mendengarkan. Contohnya saja ketika WA masuk malah kita membalas WA,
Contohnya kita memperhatikan yang lain-lain. Yang ketiga, asimilasi, artinya kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian rupa hingga sesuatu sesuai dengan sikap, dengan prasangka, dengan nilai etika. Kita tidak bisa menyimpulkan dengan tergesa-gesa apa yang disampaikan orang lain. Yang keempat, faktor kawan atau lawan bicara. Ketika kawan berbicara, tentu kita akan merasa lebih senang dan fokus dan mendengarkan dengan baik. Tapi kalau lawan yang berbicara, pasti ada rasa malas untuk mendengarkannya. Yang kelima, mendengar yang diharapkan, artinya hanyut dalam pembicara, tidak mendengarkan apa yang dikatakan, melainkan mendengar apa yang diharapkan. Ketika berkomunikasi, pahami bahwa harus ada rasa hubungan ketertarikan di antara kedua belah pihak. Diam dan berusaha menyimak ketika orang lain berbicara. Tidak memotong pembicaraan, tidak meninggalkan lawan bicara sendirian. Dalam kata lain, pikiran kita itu ketika mendengarkan tidak kemana-mana, tidak menepis lawan bicara, dan tidak menganggap diri kita lebih pintar daripada pembicara. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.